Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tuan Jolidon Vlog. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang model matematika dan fungsi tujuan. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang nilai optimum fungsi tujuan. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan pada video sebelumnya, bahwasannya nilai optimum itu disebut juga dengan nilai ekstrim. Nah, nilai optimum itu terdiri dari dua kemungkinan, yaitu bisa nilai minimum dan juga bisa nilai maksimum. Kemudian, untuk menentukan nilai optimum itu dapat digunakan dua cara, yaitu dengan metode uji titik pojok dan juga metode garis selidik. Akan tetapi pada video kali ini kita akan berfokus pada cara metode uji titik pojok. Nah, bagaimana cara mencarinya? Simak penjelasan berikut ini. Baik, jadi bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan menggunakan metode garis selidik? Yang pertama adalah menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian setelah menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita menentukan titik potong dan juga titik-titik yang menjadi himpunan penyelesaian dari SPTLDV. Kemudian yang ketiga adalah mensubstitusikan titik-titik yang menjadi himpunan penyelesaian ke dalam nilai ke dalam fungsi tujuan atau fungsi tujuan ya, fx, y. Oke. Mari kita jawab permasalahan pada contoh soal. Di sini kita punya contoh soal nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan 6x plus 8y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Kemudian 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. X, y atau x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Maksudnya seperti itu ya, x, y lebih dari sama dengan 0. Oke. Yang pertama yang perlu kita jawab adalah kita buat dulu garis pembatas DP. Jadi kita menggambar daerah penyelesaian itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah menggambar garis pembatas DP. Nah, pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Oke, untuk menggambar garis pembatas DP, jadi kita perlu menggambar tabel dulu ya. Yang pertama, untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0 maka Y-nya berapa? Kalau X sama dengan 0 berarti 2Y sama dengan 60. Maka Y adalah 60 per 2 ya, jadi 30. Maka dari itu ini 0,30. Kemudian, kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti 4X sama dengan 60, jadi X adalah 15. Sehingga didapatkan 15,0. Nah, di sini ada uji titik 0,0, berarti kita kembalikan ke dalam pertidaksamaan awal ya, yaitu 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Sehingga 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 60. Jadi 0 kurang dari sama dengan 60. Apakah betul 0 itu kurang dari 60? Betul ya. Karena 0 kurang dari 60 maka arsiran melalui 0,0. Kemudian
Yang persamaan kedua yang saya tulis dengan tinta hijau, ada 2x plus y sama dengan 48. Nah, yang pertama kalau x-nya sama dengan 0, berarti 4y sama dengan 48, maka dari itu y 48 bagi 4. 12, jadi ini titiknya adalah 0,12. Dan yang satu kalau y-nya 0, berarti 2x sama dengan 48. Sehingga x adalah 48 per 2, yaitu 24 ya. Jadi titiknya adalah 24,0. Nah, kemudian kita lakukan uji titik, yaitu dengan mengembalikan ke pertidaksamaan awal, yaitu 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Jadinya adalah 2 kali 0, x dan y-nya kita ganti 0 ya. Ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 48. Jadi 2 kali 0 itu 0, 4 kali 0 juga 0. 0 tambah 0 berarti 0. 0 kurang dari sama dengan 48. Apakah betul? Betul ya. Karena betul maka dari itu arsiran melalui 0,0. Oke, kita lanjutkan langkah yang selanjutnya, yaitu adalah menentukan titik potong. Nah, menentukan titik potong ini adalah dengan cara mencari nilai x dan nilai y dari pertidaksamaan yang terletak di soal. Akan tetapi tanda pertidaksamaannya kita ubah menjadi sama dengan dulu. Jadi di situ ada 4x plus 2y sama dengan 60 dan juga 2x plus 4y sama dengan 48. Nah, ini biasanya kita cari dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau campuran. Kita eliminasi dulu. Nah, maka dari itu, untuk mengeliminasi, ini kita eliminasi y-nya dulu. Jadi kita kalikan 2, kita kalikan 1. Kalau mau eliminasi x, boleh sama saja, berarti ini nanti dikali 1, ini dikali 2. Nah, 4x kali 2 berarti 8x ditambah dengan 4y sama dengan 120. Kemudian 2x plus 4y sama dengan 48. Nah, ini kita kurangi ya. 8x kurangi 2x adalah 6x. 4x kurangi 4x itu habis ya, 0. Nah, jadi ini 4x kurangi 4x habis. Kemudian 120 kurangi 48. Berapa? 72. Begitu ya. Nah, jadi x sama dengan 72 bagi 6, yaitu adalah 12. Nah, kemudian setelah kita menentukan x ini kita substitusi ke salah satu persamaan ya. Kita pilih persamaan yang 2x plus 4y. Jadi 2x plus 4y sama dengan 48. Kemudian 2x-nya kita ubah menjadi 12. Plus 4y sama dengan 48. Nah, 2 kali 12 ini adalah 24 ditambah 4y sama dengan 48. Maka dari itu 4y adalah 48 kurangi 24 ya, yaitu adalah 24. Jadi y adalah 24 bagi 4, yaitu adalah 6. Nah, maka dari itu titik potongnya adalah 12,6 karena titik potong itu selalu x, y. X-nya 12, y-nya 6. Maka dari itu titik potongnya adalah 12,6. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaian. Jadi yang kita lakukan adalah menggambar daerah penyelesaiannya menggunakan metode grafik ya. Nah, kita sudah gambarkan titik koordinatnya beserta titik-titik yang ada pada
tabel ini ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Yang pertama ada 0,30 dan 15,0 sudah kita tandai dalam titik koordinat. Ini 0,30, ini 15,0. Ini kita hubungkan dengan garis lurus. Kita tandai dengan warna jingga ya. Warna jingga. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kemudian yang tabel kedua ini ada 0,12 dan juga 24,0. Jadi ini 0,12, ini 24,0. Kita hubungkan dengan garis lurus. Ini saya tandai dengan garis yang berwarna hijau ini. Nah, jadi untuk lebih mempertajam, untuk garis oranye ini bisa kita tulis garisnya yaitu 4x plus 2y sama dengan 60. Kemudian yang di garis warna hijau ini kita beri fungsinya juga 2x plus 4y sama dengan 48. Nah, kemudian kita lihat di sini ini arsiran melalui 0,0 ya. Semuanya arsiran melalui 0,0. Maka dari itu untuk oranye ini arsirannya juga di bawah garis yang melalui 0,0. Yang hijau ini juga di bawah garis ya. Sama seperti penjelasan kita sebelumnya di materi sistem pertidaksamaan linier. Maka dari itu daerah penyelesaiannya adalah yang di ini ya. Yang di bawah ini yang kita arsir dengan warna merah ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 4x plus 2y sama dengan 60 dan 2x plus 4y sama dengan 48. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan uji titik pojok dari titik ini ya. Kita tulis di sebelahnya dengan metode uji titik pojok. Mohon maaf, ini saya harus mengarahkan kameranya ke arah kertas ya. Oke, kita beri uji titik pojok. Nah, uji titik pojok ini apa maksudnya? Dengan cara memasukkan titik-titik yang ada dalam daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Oke, kita buat dulu tabelnya. Nah, sekarang sudah kita gambar tabelnya. Jadi di sini ada titik koordinat fx, y 6, yaitu 6x plus 8y dan berapa jumlahnya. Nah, kita lihat di sini tadi yang menjadi titik pembatas daerah penyelesaian. Nah, yang pertama ada 0,12 ya. 0,12. Kita tulis di sini koordinatnya 0,12. Kemudian tadi kita ada ini ya, titik potong. Nah, yang kita maksud titik potong adalah ini, yaitu ada perpotongan dari dua persamaan. Dari dua persamaan ini adalah 12,6 ya tadi. Nah, maka dari itu kita tulis juga di sini 12,6. Nah, kemudian di sini terakhir ada 15,0 yang terkena arsiran. Nah, kita tuliskan 15,0. Nah, sekarang 15,0, 0,12 dan 12,6 ini kita substitusi ke dalam fx, y. 6x plus 8y berarti x-nya 0, y-nya 12. Kita masukkan 6 kali 0 ditambah 8 kali y-nya di sini 12. Nah, 6 kali 0 itu adalah 0, 8 kali 12 adalah 96. Kemudian yang kedua 12,6 berarti x-nya 12 ya. Jadi 6 dikali 12 ditambah dengan 8 kali 6. Jadinya 6 kali 12 adalah 72 ditambah 8 kali 6 adalah 48. Yang terakhir ada 15,0 berarti
X-nya 15, Y-nya 0. Jadi 6 kali 15 ditambah 8 kali 0. 6 kali 15 ini adalah 90. 8 kali 0 adalah 0 ya. Kemudian kita jumlahkan 0 tambah 96. Ini adalah 96. 72 ditambah 48 itu adalah 120. 90 ditambah 0 adalah 90. Nah, maka dari itu yang diminta di soal apa? Yang diminta di soal adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Maka dari itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai maksimum itu adalah 120. Kemudian nilai minimum adalah 90 ya. Nah, belajar matematika mudah bersama Tuan Jolendon Vlog. Itu dulu pembelajaran dari Tuan Jolendon Vlog tentang menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang untuk kalian semua. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Jolendon Vlog. Kami dari Tuan Jolendon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, dan salam Edu Med.